Acara ini dipersembahkan oleh warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PAL TV balik lagi di Halo Palembang, selalu menyapa Anda semua setiap pagi. Kami selalu hadir dari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 9 sampai dengan jam 10. Dan tentunya kami selalu menghadirkan banyak sekali narasumber-narasumber dengan berbagai cerita menarik yang inspiratif dan juga yang memotivasi. Nah, hari ini luar biasa sekali nih. Untuk pemirsa PAL TV dimanapun berada, tentunya pagi hari ini berewangan dengan aku Bice Asi yang ngawani Mang Cek Bice PAL TV hari ini di Halo Palembang. Dan karena memang kita nih kurang lebih 1 mingguan lagi ya, kita bakal menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Siapa yang tidak sabar atau sudah mulai prepare nih, wah caknya nak ngecat rumah, terus itu nak cuci-cuci spray, cuci-cuci hordeng, mulai bersih-bersih biar kalau sudah nak menyambut Hari Raya tidak nak bertumpuk gawenya. Nah, pagi hari ini pemirsa mantep-mantep lah dulu karena kita bakal ngobroli tentang standar kesehatan untuk hewan kurban yang layak. Nah, jadi kalau pemirsa PAL TV mungkin omnyo, tantenyo, keponakannya, mungkin wong tuonyo yang nak berkurban, atau mungkin pemirsa PAL TV dewe yang nak berkurban, ini kita bakal ngobroli apa sih hal-hal penting atau poin-poin penting yang harus kita perhatikan kalau misalnya kita nak berkurban. Nah, hari ini juga sudah hadir pemirsa PAL TV. Ini dokter hewan Zaprizal MM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi dokter. Ini selaku ketua PDHI Sumsel ya. Dan juga sudah hadir di sebelahnya dokter hewan Desi CMMSI selaku kepala UPT Laboratorium Kesmafet dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang. Selamat pagi dokter. Salam sehat semuanya nih dokter-dokter. Selamat sehat. Wah, salam sejahtera. Luar biasa hari ini semangat. Iya, semangat. Semangat ya. Ini pasti makin banyak nih gaweannya nih karena sudah mulai 1 minggu terakhir ya, 1 minggu terakhir kita merayakan akan menyambut Hari Raya Idul Adha dan pasti ke tempat kurban ini, tempat kurban yang digandos, Kertapati, keliling-keliling lah pokoknya dokter. Iya. Tapi tetap semangat. Tapi dokter, kalau ngomongin tentang tema kita hari ini, standar kesehatan untuk hewan kurban yang layak. Ini kan pasti memang ada beberapa standar. Kalau ngomongin tentang agama juga ada beberapa poin-poin yang memang harus kita perhatikan dari umur, kesehatan, dan segala macam. Nah, ngapa sih pentingnya kita tuh nak ngejago kesehatan dari hewan kurban ini? Mungkin boleh Asi nak bertanya dengan Dokter Zaprizal dulu. Silakan dok. Boleh. Jadi terkait dengan kesehatan hewan ini sesuai dengan moto ya. Kalau dokter hewan itu motonya Satwa Meriga Satwa Sewaka, manusia meriga Satwa Sewaka. Jadi mensejahterakan manusia atau menyehatkan manusia itu melalui kesehatan hewan. Nah, jadi dari berangkat dari situ bahwa menurut WHO ya, WHO ini 70% penyakit menular baru yang ada pada manusia saat ini itu ditularkan dari hewan. 70% lebih. Ya, jadi terkait dengan itu maka kesehatan hewan ini menjadi ujung tombak kalau kita ingin menyehatkan manusia. Jadi hewannya harus sehat dulu. Ya. Jadi terkait dengan hewan kurban ini ada persyaratan yang di dalam syariat itu juga disampaikan bahwa hewan kurban itu harus sehat, ya kan? Betul. Sehat ini bukan saja ini menyehatkan bagi hewannya itu sendiri. Nah, sehat bagi manusianya juga. Nah, inilah di dalam kesehatan hewan ini dibagi dua, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan juga itu ada kesejahteraan hewan. Jadi 3 bagian ini menjadi suatu
satu hal yang menyatu di dalam kesehatan hewan itu sendiri. Betul. Dari hewan kurban itu Betul. sendiri. Berarti kita juga menjaga diri kita sendiri juga ya? Iya, menjaga kita dengan menjaga kesehatan hewannya. Hewan. Jadi kalau kesehatan hewannya tidak terjaga, maka dari hewan itu bisa menularkan penyakit kepada manusia, pada kita sendiri. Dan juga bukan cuma hewan kurban aja, Dok. Bukan cuma hewan kurban, tapi hewan kesayangan juga, ya kan? Itu harus kita jaga kesehatannya, ya kan? Kalau kita mau sehat. Jadi jangan kita saja yang dijaga kesehatannya, kan? Hewannya enggak dibiarkan. Ini terkait dengan masalah kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan itulah makanya aspek kesejahteraan hewan inilah yang membuat kita menjadi tertular penyakit hewan, ya kan? Nah, karena hewannya tidak disejahterakan, makanya tadi sehatkan hewannya, maka manusianya akan sehat. Wah, luar biasa. Sehatkan hewannya, manusianya juga akan sehat. Tapi kalau punya teman kayak hewan gimana nih, Dok? Harus kita jaga juga kah? Iya. Jadi kalau ini hewan ini, kalau apalagi hewan kesayangan, ini kan sangat intens ya. Kalau kita hubungannya dengan manusia itu kan sangat intens. Jadi dekat sekali. Nah, makanya hewannya itu kan harus rajin diberikan pakan yang cukup, ya kan. Jaga lingkungannya yang baik, kemudian lakukan vaksinasi. Ini jangan sampai tidak dilakukan vaksinasi. Ya, karena penyakit-penyakit hewan ini bisa ada yang menular kepada hewan antar hewan, ada yang menular pada manusia. Ini yang berbahaya ini kan gitu. Jadi kalau menular pada hewan ke hewan, ini kan aspek ekonomi, ya kan. Nah, ini yang kita tahu penyakit PMK, ya kan, penyakit jembrana itu kan tidak menular kepada manusia, akan tetapi dari risiko ekonominya, aspek ekonominya itu pun sangat merugikan, ya kan. Jadi kematiannya tinggi, ya kan. Efek dominonya akan terus berjalan, efek dominonya terus berjalan. Makanya ada penyakit-penyakit juga yang menular kepada manusia. Ini yang perlu ada penyakit masalah strategis. Nah, penyakit strategis ini yang punya risiko yang tinggi, punya risiko pada hewannya, punya risiko pada manusia. Nah, risiko pada manusia seperti antrak, ya kan. Wah, ini kalau kita udah kena itu kan sangat berbahaya, ya kan. Dan bahkan kalau untuk hewan kesayangan rabies, ya kan, itu kalau sudah kita tidak bisa sembuh lagi kalau sudah muncul gejala. Nah, inilah yang harus kita perhatikan terkait dengan masalah kesejahteraan hewan. Wow, jadi banyak aspek-aspek yang harus kita perhatikan juga ya, Dok. Apalagi kita ini kan mau berkurban ya, Dokter Desi ya. Kita juga harus ini memberikan sedekah dengan orang banyak, jangan sampai ada masalah juga nih kan. Nah, tapi saya mau ke Dokter Desi nih, Dok. Kalau tantangan utama nih, Dok, yang kalau untuk yang kita hadapi dalam menjaga kesehatan dan juga kesejahteraan hewan-hewan ini nih, Dok, gimana tuh, Dok? Maksud tantangan ya? Iya, tantangan utamanya. Ya, kita harus tahu bahwasanya hewan itu kan makhluk ciptaan Allah juga ya. Betul. Dan dia juga perlu hidup layak. Pertama dia harus punya ya rasa lapar, haus juga diperhatikan. Kemudian rasa sakitnya ya diobati, ya kan. Kemudian perilaku kasar, kemudian perilaku alami yang tidak tentu. Nah, itu kan makhluk hidup juga. Artinya sesuatu hewan tadi yang dikatakan Dokter Jab tadi, ada hubungan manusia dengan hewan, hewan dengan manusia. Karena apa? Ya, apabila kita memberikan yang terbaik untuk hewan kita tadi, dia akan memberikan terbaik juga buat kita. Terutama ini menjelang puasa Ramadan ini. Idul Adha ya. Idul Adha, betul. Tentu kan kita memberikan yang terbaik buat masyarakat kita, ya, apalagi untuk berkorban. Tentu hewan yang sehat kan. Masa kita kasihkan hewan yang sakit, kita potong, tentu yang seperti dikatakan Dokter Jab tadi, bisa penularan ke manusia. Hati-hati. Maka itu di kurban ini, hewan yang harus kita korbankan itu harus ada sehat pertama. Itu harus sehat. Selepas itu umurnya, ya, kemudian setelah apa itu gemuk, tidak kurus, dan kemudian tentu saja ya satu lagi Pak Dokter Jab, artinya yang terbaiklah kita berikan pada hewan kita. Semoga daging yang diberikan kepada yang berhak menerima itu benar-benar sehat. Betul. Jangan kita berikan malah sakit. Nah, itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu hewan kurban yang dijual belikan itu harus dengan keadaan sehat. Itu satu utama. Baru nanti kita syari'inya, bagaimana umurnya, cacat enggak dia, ya. Karena kita yang terbaik yang kita berikan. Masa kita kurban yang cacat,
Dan katanya kan itu kan akan menjadi kendaraan kita untuk di akhirat dia. Iya. Kalau sakit gimana ya kan? Berat megang bawanya gitu. Apalagi yang gemuk-gemuk tentunya nggak mampu kambing bawanya kan. Bener nggak logika kita? Nah, oleh karena itu apa yang dikatakan Dr. Jab tadi, ada hubungan manusia dengan hewan, hewan dengan manusia. Iya, karena sama-sama dia akan memberikan terbaik buat kita. Gitu, Betul. Mbak Asi. Betul, sepakat. Berarti tantangan utamanya memang kita harus tetap menjaga ya, Dok. Oh iya. Dan kalau misalnya sejauh ini Dok, mungkin Dr. Jafrizal dan juga Dr. Desi sudah berkeliling karena sudah mulai banyak bermunculan farm-farm yang mendadak, farm mendadak di pinggir jalan, ya kan, debunya itu pasti ini apakah ini mempengaruhi juga nggak sih Dok? Polusi segala macam gitu-gitu Dok? Saya ya? Iya. Oh, Silakan. betul. Maka itu sudah diatur tentang tempat penjualan hewan kurban yang baik itu bagaimana ya. Bukan sembarangan tempat. Ya, hewan tadi kan saya katakan ada 5 kesejahteraan hewan tadi. Dia perlu tempat penampungan yang baik. Betul. Ya, dia punya atap tempat yang baik dari panas hujan ya kan. Kemudian tempat makanannya, kemudian dipagar ya. Kemudian tidak mengganggu keamanan sekitar lingkungan. Betul. Tentu dapat izin dari setempat. Apakah ini mengganggu baunya segala macam ya kan. Dia itu harus ada juga kebersihannya. Kotorannya bagaimana dibuang. Bukan sembarangan harus kita dirikan tempat jual, enggak. Hewan juga dia kan perlu tenang. Betul kan? Betul. Kalau ditempatkan kandang kecil kemudian dijual, apakah apa kita lihat aja bagaimana keadaan hewan tadi, kena hujan panas dijual di itu. Nah, nggak ini mungkin kan kebetulan gitu. nih, ini yang kita bahas ini kan Dokter Desi ini dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang. Nah, berarti masalah perizinan ya, masalah terus juga lingkungan, kita sangat-sangat concern tentang itu, Dok. Atau sejauh ini sudah ada pernah bertemu? Karena kan ini kan kompleks nih, kotorannya harus dibuang, apalagi yang di pinggir jalan tuh kotorannya harus dibuang pada tempatnya, jangan sampai mengganggu dan lain-lain. Bagaimana dengan pemerintahan kota? Saya itu sudah diatur di Perda kita ya, Dokter Jab. Perda nomor 2 tahun berapa? 2019 ya, tentang penyelenggaraan kesehatan hewan dan peternakan. Pasal 33. Ya, Dokter Jab sudah tahu benar. Beliau juga ikut yang mengonsep perda kita waktu itu, alhamdulillah. Jadi gini Mbak Asi, artinya kita nggak mungkin melarang untuk penjualan hewan kurban ya. Tetapi ya diikutilah peraturan yang ada. Pertama, hewan tadi harus sehat. Harus ada surat SKKH, surat keterangan kesehatan dari asal. Rekomendasi masuk. Itu. Kemudian bener nggak tempatnya ini? Jangan-jangan cukup 10 ekor, diisi sampai 20 ekor. Kan penciksaan itu namanya kan. Tidak ada atapnya, siang malam tunggu situ. Kan begitu. Dan harapan saya ya disertifikasikanlah tempat itu, layak enggak gitu kan. Nah, kalau kita kan, anjuran saya sebenarnya belilah kepada tempat-tempat yang sudah tersertifikasi. Kita punya kok hampir 90 orang anggota ya Pak Jab ya, Asosiasi Hewan Kurban. Nah, itu oleh Kota Palembang itu sudah kita bina. Baik. Dan sudah sertifikasi, sudah lengkap surat-suratnya, sudah divaksin, diobati. Nah, alangkah baiknya bagi pembeli hewan kurban kita baik, tolong kita belikan produk kita dulu gitu. Tapi kan kita nggak tahu nih Dok. Oh, ini tempatnya udah sertifikasi atau belum? Ada, gitu. itu udah disertifikasi di kandangnya itu. Sertifikasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pasti Kota Palembang. gitu ya, iya, berarti sudah dibina oleh dinas. Nah, itu yang saran saya. Jadi belilah hewan-hewan kurban yang sudah ada sertifikasi ternak gitu. Jadi kita aman, dokumen hewannya baik, sehat gitu kan, dan tempatnya pun layak. Perlakuannya pun benar karena di peternakan gitu. Istilahnya penggemukan sapi. Ada kan beberapa tempat di Gandus, ada di Sukarame, di Sako. Itu peternak-peternak kita ada asosiasi hewan kurban. Tapi ini disclaimer dulu nih untuk pemirsa Pal TV, bukannya kita tidak menganjurkan untuk beli farm-farm yang bukan di pinggir jalan nih. Bukan farm itu namanya. Tempat penjualan. Penjualan ya, Kalau Dok, farm tadi tempat yang penjualan di pinggir jalan betul, ya Dok ya. Betul, silakan. Iya dipersilakan, tapi kita harus tetap menjaga atau melihat poin-poin atau syariat-syariat yang sudah dianjurkan gitu ya. Tapi alangkah baiknya beli di tempat yang sudah terverifikasi gitu. Betul. Jadi
yang sudah sertifikat. Sertifikat. Nah, artinya sudah lolos. Iya. Jadi ini nanti jadi masalah nih dok. Wah nggak boleh nih beli yang peternakan yang sudah yang di pinggir-pinggir jalan penjualan ya. Iya. Penjualan yang pinggir jalan. Harus ada surat kesehatan hewannya pak. Betul. Dari Itu yang paling asal. utama. Karena itulah regulasi masuk hewan kita. Ada nggak SKKH-nya dari asal? Ini makin seru nih dok ya. Makin seru kita bakal ngobrol dengan Dokter Desi dan juga Dokter Jafrizal. Makanya jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Pemirsa, kita masih live dari Studio 2 PAL TV, tentunya masih pagi-pagi hari ini kita ngobrolin tentang tema standar kesehatan untuk hewan kurban yang layak. Nah, kita masih ngobrol dengan Dokter Hewan Jafrizal MM selaku Ketua PDHI Sumsel dan juga Dokter Hewan Desi CMMSI. Nah, hari ini, tentunya pagi hari ini tadi kita ngobrol di segmen pertama pemirsa, ngobrolin tentang memang sudah ada peternakan yang sudah langsung dibina oleh pemerintah kota yang sudah terverifikasi, terus itu vaksinasinya sudah jelas, terus hewan-hewan kurbannya juga tentunya sudah pasti dibina ya dok ya, dan juga diperiksa secara berkala ya dok ya. Nah, tapi kita nih masih bertanya dok, ini kan tradisi tahunan, tradisi tahunan, dan kita bisa ngomongin tentang penjualan yang dadakan di pinggir-pinggir jalan. Nah, yang kita belum bisa memastikan apakah ini memang dari peternakan yang sudah terverifikasi atau belum ini dok. Jadi masih menjadi pertanyaan. Cuma kadang-kadang kita sebagai konsumen ya daripada ribet cari-cari ke peternakan langsung, karena biasanya peternakan ini kan masuk lorong dok, masuk lorong, agak lebih jauh lah dari jalan protokol gitu ya. Nah, tapi pertanyaannya dok bukan seputar tentang peternakan atau penjualan musiman ini yang kita maksud, tapi perlindungannya dok, perlindungan dari hewan-hewan kurban ini. Apakah kita juga dari dinas dan juga dari PDH ini memastikan bahwa perlindungannya juga tetap sama dari peternakan? Silakan Dokter Jafrizal. Ya, jadi begini, kalau menanggapi terkait dengan penjualan hewan kurban ini ya kan, sesuai dengan perda. Kalau di Kota Palembang ini kan ada perdanya nomor 2 tahun 2019 ini pasal 33 terkait dengan penyediaan, penjualan, pemotongan hewan kurban. Nah, ini diatur di dalam peraturan wali kota, ya kan? Nanti wali kotanya, peraturan wali kotanya ada Wali Kota nomor 56 tahun 2018. Ini jelas sekali persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh penjual hewan kurban ya di Kota Palembang, itu terkait dengan SKKH, kemudian dia harus ada rekomendasi masuk ya kan, izin dari pemerintah setempat. Ya, pemerintah setempat ini kan camat atau lurah ya kan. Nah, izin ini dikeluarkan, ini harus memenuhi persyaratan teknis. Ya, persyaratan teknis inilah yang dari Kota Palembang yang punya itu. Jadi dilihat persyaratan teknis, apakah dia punya tempat makan, tempat minum, ya, tempatnya tidak di tempat yang banjir, kemudian ada penutup, ya kan, kemudian ada untuk penanganan limbah, ya kan. Ini kan semua persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Betul. Agar apa? Agar hewan itu terjamin kesejahteraan hewannya. Nah, ini persyaratan ini boleh silakan kalau mau menjual, tapi kan harus memenuhi persyaratan itu. Nah, jadi di tempat di kandang-kandang itu persyaratan itu sudah terpenuhi, makanya pemerintah kota telah melakukan sertifikasi. Jadi dari penyediaannya paham betul bahwa hewan kurban itu persyaratan hewan kurban, syarat syariat hewan kurban, ya kan. Kemudian mereka berkomitmen untuk menjual hewan kurban yang memenuhi syarat syariat tadi, ya kan. Nah, jadi kalau ada hewan yang tidak memenuhi syarat syariat itu dikasih tahu. Ya, ini belum masuk umur kan. Ini tipu-tipu lah. Ya, tidak tipu-tipu. Tidak tipu. Ya, tapi tidak tipu. Ini dok yang menjadi pertanyaan dok, kalau
di tempat penjualan-penjualan yang kita sebutnya penjualan dadakan lah ya, tempat penjualan musiman. Nah, ini sudah harus Jaminan. dari PDHI. Dari PDHI ini sudah harus ada dokter hewannya sendiri atau enggak? Iya. Jadi Perhimpunan Dokter Hewan ini ada dokter hewan yang di pemerintah. Ini termasuk dokter hewan Desi ini kan di pemerintah. Ini masuk anggota PDHI. Baik. Ya kan memang dari pemerintah sendiri menerjunkan mereka. Tapi kan terbatas. Kota Palembang ada berapa? 7 orang. 7 orang dokter hewan. Kemudian di provinsi ada 8 orang, ya kan. Nah, ini kan terbatas sekali. Sementara tempatnya itu kan banyak. Makanya kita bagi tim, ya kan. Kalau dokter hewan ini kan yang terdaftar di Sumatera Selatan ini yang mendaftar untuk ikut memeriksa ke hewan kurban itu ada 100 orang. 100 orang. Nanti kita akan terjunkan pada saat pemeriksaan antemortem, postmortem nanti. Nah, antemortem itu 24 jam sebelum hewan dipotong, ya, di masjid-masjid. Kemudian setelah itu postmortemnya setelah hewan itu dipotong. Nah, ini yang kita terjunkan nanti. Tapi pada saat pemeriksaan kesehatan saat ini, sebelum 24 jam itu dilakukan oleh pemerintah. Oleh pemerintah. Dan itu ada juga anggota PDHI yang ikut. Ya, maksudnya anggota PDHI yang non pemerintah ya, yang kerja yang profesional. Ya, ada juga yang ikut. Akan tetapi untuk sekarang lebih banyak yang dari pemerintah. Nah, jadi khusus untuk tempat penjualan yang bukan, ya kan, yang belum mendapatkan izin, ini biasanya tidak diperiksa kesehatannya ya, Mbak Desi, cuma didata. Didata aja berapa banyak hewan kurbannya itu. Nah, karena pemeriksaan kesehatan dan pemberian ini kan untuk tempat-tempat yang sudah berizin. Betul. Ya, gitu. Jadi makanya ada anjuran, ya silakanlah beli ke tempat-tempat yang sudah disertifikasi. Tapi kalau tempat-tempat penjualan yang dilakukan di pinggir jalan gitu sudah mendapatkan izin, ya boleh beli, ya nggak ada masalah, ya kan, berarti kan sudah memenuhi persyaratan administrasi. Betul sekali. Nah, jadi pemirsa, disclaimer lagi ya, ini biar tidak salah, kita tidak boleh melakukan transaksi atau pembelian hewan kurban yang ada di penjualan-penjualan pinggir jalan. Tapi alangkah baiknya kalau kita melihat hewan-hewan kurban yang sudah dicek secara berkala, yang sudah terverifikasi tersebut. Nah, saya mau ke Dokter Desi dulu nih, Dok. Kalau ngomongin tentang perizinan ya, perizinan di Kota Palembang terkait dengan penjualan-penjualan yang di pinggir jalan, mungkin itu tadi surat izin masuk, karena kan kita tahu nih, hewan kurban ini bukan hanya dari peternak lokal atau peternak yang ada di Kota Palembang ini saja. Hewan kurban ini juga datang dari berbagai daerah luar dari Kota Palembang. Nah, itu perizinannya bagaimana, regulasinya bagaimana, dan apakah di Sumatera Selatan, di Kota Palembang ini maksud saya, sudah menerapkan itu dengan baik? Silakan, Dokter. Nah, kalau terkait dengan izin itu penjualan hewan kurban, tentu kan kita berpikir jadi sesuai dengan Dokter Jack katakan tadi, itu kan ada pihak kelurahan dan kecamatan. Betul. Ya, izin lokasi ya. Kita hanya terkait dengan kesehatan hewannya, artinya gitu kan. Jadi artinya gini kan, itu kan apakah mengganggu lingkungan. Tentu kan terkait semua itu, Mbak Asi. Jadi sepertinya kalau kita tekankan tadi untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ini, konsep kita pentingkan adalah izin masuk tadi, ada nggak surat SKKH, surat kesehatan hewan dari luar tadi, rekomendasi masuk, ya. Apakah si sapi tadi sudah lengkap surat-suratnya, dokumennya, demikian kan? Kalau kita di situ. Kalau untuk kebalik dari izin tadi, mungkin ya pemerintah daerah tempatnya, kelurahan, mungkin kecamatan itu. Tapi kita ikut kontrol juga. Iya, kita akan turun. Memang kita akan turun dalam waktu dekat ini, karena kan kita mendekati pemeriksaan hewan kurban ini kan 24 jam tadi kata Dokter Zap ya. Jadi itu pemeriksaan antemortem dan postmortem. Nah, pemeriksaan antemortem sebelum dipotong itu lebih kurang 24 jam sebelum potong, dan postmortem dagingnya kan gitu. Nah, keterkaitan dengan penjualan tadi sudah diatur yang Perda nomor 2 tahun 2019 pasal 33 tadi ya. Itu dilakukan apa-apa saja sih syarat untuk penjualan hewan kurban. Kan gitu.
tentu harus punya kesehatan hewannya diperhatikan dong. Betul. Jangan asal dirikan tenda pinggir jalan nanti ganggu keamanan, kan ya, lalu lintas nanti terganggu, ya kan, trotoar nggak bisa kan gitu, nggak boleh ya. Nah, artinya kan itu harus ada koordinasi dengan pihak terkait, mungkin dari kelurahan dan mungkin kelurahannya lebih tahu lah di artinya apakah itu memadai, tidak mengganggu lingkungan hidup, tidak ya. Kemudian kami juga melihat teknis tentang penjualan itu diatur di Permentan nomor 114 tahun 2019 itu 2014 tentang pemotongan hewan kurban. Nah, penjualan bagaimana? Ya dia harus punya atap, dikandangkan dengan baik, dipagar, dipunya satu hewan satu kotak gitu loh. Kalau sapi mungkin 2 meter kali 1,5 meter. Ya kalau kambing 1 meter bisa, jangan di satu kandang bisa cukup 5 diisi 10. Stres tuh. Tidak boleh itu. Nah itu satu. Yang kedua tentu dia harus sehat, ya kan. Sehat itu tadi dari surat kesehatan hewan tadi di luar. Benar enggak dia punya surat kesehatan tadi? Ya. Kemudian dokumennya lengkap enggak? Ya maaf, mungkin dah sapi dari mana nih? Jangan-jangan curian. Kita nggak tahu ya. Nah, kalau yang sudah berarti sapi bodong. Kalau yang sudah tersertifikasi, ya, sudah punya sertifikat di dalam kandang itu, nah itu alhamdulillah insya Allah kita aman untuk membelinya. Betul. Apalagi sudah diperiksa, kita kan punya petugas lapangan ya. Sudah terjamin. Kita punya PT Balai Penyuluhan Pertanian itu di Talang Betutu. Kita punya wilayah kerjanya ada 4, itu BPP Sekojo, BPP Gandus, BPP Seberang Ulu, BPP Talang Betutu. Nah itu terdiri dari petugas. Kalau dokter hewan 7 orang nggak sanggup semua mengcover ini. Betul. Nah oleh karena itu kalau memang sudah ya kita kan nggak bisa melarang orang berjualan. Betul enggak? Tapi yang kita satukan tadi, hewan tadi harus sehat lah, ya, cukup umur, ya. Masyarakat kan nggak tahu, hewannya sapi besar ternyata belum cukup umur, Mbak Aisyah. Berapa kali kita temukan beberapa ekor sapi yang besar ternyata baru setahun. Syarat hewan kurban kan harus 2 tahun sapi, ditandai dengan gigi tadi. Nah itu di kandang yang sertifikasi itu sudah ada. Nah, cuman mungkin masyarakat belum tahu kandang mana sih. Kali itu Mbak Asi. Kalau Palembang ini kan nggak jauh sih. Kalau kita mau datul, masa harus seperti supermarket ya. Kalau di Jakarta supermarket ada jualan hewan kurban. Nah, suatu saat mungkin pasar hewan tadi, atau mungkin mall mungkin entah Superindo atau iya. Di Jakarta sudah ada tuh, tapi apa? Ada izinnya dari DKI-nya lah ya. Kemudian lingkungannya baik, limbahnya bagus. Dan untuk tempat penjualan tadi ada nggak petugas kebersihannya, Mbak Asi? Ya kan hewan tadi makan kotoran, numpuk di situ, kecium nggak baunya nanti ke lingkungan? Itu juga menjadi satu syarat kita. Apakah kota kita mau kayak gitu? Kan enggak ya. Nah, itu balik lagi nih ke pemerintahan kotanya kalau dinasnya. Betul. Apakah dinasnya juga menganjurkan seperti itu ke pemerintah kota? Lah kita kan yang jelas kita. Karena kan ini kan tradisi masyarakat nih, setahun sekali pasti ada. Iya, kalau jual durian enak, harum ya. Nah, kalau ini maka itu ada petugas kebersihannya lengkap Mbak. Jangan jualan tapi kebersihannya nggak ada. Bertumpuk-tumpuk kotoran tadi penyakit muncul. Nah, jadi apakah itu sudah terkait semua dengan lingkungan hidup ya, pihak kelurahan, kecamatan, keamanan dan sebagainya itu tentu terkait semua deh. Bukan hanya Dinas Pertanian Peternakan Kota Palembang saja. Karena ini kan untuk masyarakat banyak. Jadi alangkah baiknya kalau memang itu sudah lengkap, ya is okay lah Pak Jab ya, Dokter Jab. Kita menjualan juga, tapi saran saya belilah yang sudah sertifikat hewannya cuy. Karena apa? Itu semua udah lengkap. Baik syariat kurbannya, hewannya, dan banyak sih kita temukan ini terus terang sampai tanggal ini, tanggal berapa ini? Kemarin tanggal 9 ya. Itu pihak kita pendataan Mas Ian, pendataan hewan kurban. Itu sudah tercover kita sekitar 3.888 ekor sapi. Data sementara ya. Kambing itu sekitar 1.400, tapi banyak kambing ini yang tidak masuk ke umur hampir 500 ekor.
Oh. Nah itu terus berdata ini. Masih balita lah ya. Bukan kambing ini. balita, dikatakan itu belum cukup umur. Cukup umur. Baru umurnya di bawah setahun. Tapi besar badannya. Oh. Nah itu Mbak. Jadi kita syarat untuk kurban kan cukup umur. Betul. Sehat. Bukan sehat aja. Cukup nggak umurnya. Kalau nggak cukup umur berarti kita hanya cukup dinamakan akikah. Betul. Sedekah. Sedekah. Sedekah, Kalau akikah harus masuk umur. Nah, ada ada jadi syariatnya sedekah juga. Syariat. Kan sayang nyawa itu kita untuk berkorban, tetapi tidak. Nah itu salah satunya. Maka balik lagi ke tadi Mbak Asi, ya sama-sama lah kita mencintai kota ini supaya bersih, intinya kan, dan diatur di peraturan daerah Kota Palembang nomor 2 tadi. Artinya syarat-syarat untuk penjualan itu apa gitu loh. Ya, Perwali 56. Perwali 56 apa? Nah, pertama ada nggak surat kesehatan hewannya dari luar? Kalau memang dari luar, kalau dari dalam itu ya dari dalam juga kejualan itu biasanya ada. Tapi mereka sudah tahu ini dari kandang ini Pak, ada suratnya. Nah gitu kita tahu. Iya, vaksinasinya juga sudah jelas, sudah pasti Iya. Dok ya. Iya. Nggak sembarangan. Iya. Sudah pasti dicek berkala juga sama dokter hewan ya. Ya, jadi dan asosiasi ini kan punya ada ketua, ada sekretarisnya ya. Betul. Ya, mereka mengatur semua kondisi lapangan itu bagaimana supaya minimal mungkin standar harga lah. Ya, kompak ya. Si A berapa harganya si A. Mereka yang ngatur kan. Nah, artinya balik tadi mungkin dengan asosiasi tadi bisa lebih terbaik, penjualan lebih bagus. Betul. Nah, jadi terutama ya lingkungan kita itu aman, sehat, bersih, dan hewan yang dijual pun tidak sengsara nasibnya. Sepakat. Ya gitu. Sepakat. Itu yang harus kita perhatikan Nah, betul kalau ya, Dok. kalau boleh saya bikin buat hotel supermarket mall sapi kurban. Jawab saya lebih baik gitu. Harapan kita semua Iya. harapannya. Harapan kita Metropolis Palembang punya jualan sapi kurban ini mall. Wow. Gak apa-apa. Lantai Pasti 2. lebih mahal lagi Dok itu Dok. Duh, ada enggak? Sapinya Tentu Dok. harganya Pajaknya masing-masing sudah ya. pasti. Mungkin itu disiapkan oleh pemerintah. Iya, Harus betul. disiapkan pemerintah, tinggal nanti peternaknya itu mendirikan los-losnya lah ya. Iya. Di Jakarta sudah ada tempat itu. yang sudah khusus ya, tempat Iya, khusus ya. Jadi ke lingkungannya itu juga tetap Iya. pasti terjaga, Iya. konsumen juga pasti bertransaksi akan lebih aman dan tenang. Yang jelas nggak becek-becek lah Mbak Asi kalau mau beli sapi kurban di sana. Betul, ya kan? sepakat sekali. Turun AC dingin. Turun AC. Langsung nengok mana yang ini. Harganya sudah tertera sekian. Ya, usah lagi tawar menawar. Atau mungkin ke depan Dok bukan lagi mall tapi sudah lewat online kita pesan Ya, sapinya. bisa, insya Allah bisa. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan ngobrol kembali tentunya di Halo Palembang. Pemirsa Makasih masih di Halo Palembang, tentunya kita masih ngobrol dan berewangan dengan Dr. Hewan Jafrizal MM dan juga Dr. Hewan Desi MMSI. Nah, kita masih ngobrolin tentang tema kita hari ini pemirsa, tentang standar kesehatan untuk hewan kurban yang layak. Karena memang banyak nih poin-poin yang harus kita perhatikan, seperti syariat-syariat Islamnya, terus juga kesehatan sapinya, dan masih banyak lagi ya, Dok ya. Kesejahteraannya ya, jangan sampai sapinya juga stres, sedih gitu ya Dok ya. Nah, itu yang sudah kita bahas tadi pemirsa di segmen pertama dan juga segmen kedua. Jadi kalau misalnya pemirsa ketinggalan, sedikit dirangkum. Jadi di segmen pertama dan juga segmen kedua kita ngobrolin tentang ada 90 peternakan yang di Kota Palembang yang sudah bersertifikasi ya, dan juga itu sudah pasti keamanannya, kenyamanannya, dan juga kita sudah pasti tenang untuk bertransaksi di 90 peternakan yang sudah dibina oleh pemerintah kota gitu ya. Nah, jadi di segmen ketiga ini pemirsa tadi sempat di-mention sama Dr. Jafrizal dan juga Dr. Desi tentang antemartum ya, antemartum dan juga postmortem. Ya. Ini pemeriksaan sapi pemirsa sebelum disembelih ya, 24 jam dan juga setelahnya. Nah, itu bisa kita lihat karena memang di Kota Palembang ini kita juga harus mempersiapkan ada beberapa sapi dari pejabat-pejabat negeri.
ya, yang harus kita perhatikan juga dari pejabat kota juga, pemerintah kota dan juga mungkin pemirsa PAL TV yang menitipkan sapinya ke masjid-masjid di lingkungan sekitar, ya, di dekat rumahnya pemirsa PAL TV. Nah, itu akan kita bahas nih, Dok. Untuk 24 jamnya sebelum sapi itu disembelih, itu persiapan kita. Ini kan sapi-sapi sudah mulai datang nih ke masjid-masjid, ya, masjid-masjid besar, Masjid Agung. Ini pasti kan banyak sekali, 30 sapi sampai 50 sapi kita sembelih pada hari yang sama. Nah, itu bagaimana, Dok? Kita ceknya, kesehatannya bagaimana, apalagi ini pasti ada sapi Jokowi yang besar, sapi Pak Prabowo yang harus kita pastikan kesehatannya. Ini bagaimana nih? Saya mau ke Dr. Jafrizal dulu, Dok. Setelah kita melakukan pemeriksaan sapi di tempat-tempat penjualan, ini yang perlu kita perhatikan adalah tempat pemotongan sapi hewan kurban itu. Nah, ini yang jadi persoalan sebenarnya dengan jumlah dokter hewan kita yang sedikit dan tenaga kesehatan kita yang sedikit. Ini memang jadi kendala sebenarnya. Ini makanya di tempat penjualan itu harus di-fullkan, harus dimasifkan supaya apa? Supaya dapat kesimpulan bahwa sapinya ini tidak ada yang mencurigakan, tidak ada yang sakit, ya kan? Sehingga di tempat-tempat penyembelihan ini aman, ya kan? Kecil risikonya, gitu deh. Karena gini, tempat pemotongan ini kan kalau di Kota Palembang, kita bicara Kota Palembang ini 1.200 masjid, ya kan? Ya, ada 1.200 masjid. Kalau kita bicara Sumsel, 9.622 masjid yang melakukan pemotongan. Sementara kita punya tenaga kesehatan tidak sebanyak itu, ya kan? Betul. Ya, ini yang jadi persoalan. Ini tidak semua tempat-tempat pemotongan hewan kurban itu bisa kita lakukan pemeriksaan. Nah, ini memang menjadi PR kita. Ini harus kita carikan solusi. Sehingga apa? Di Kota Palembang ini menargetkan itu sekitar 15 masjid yang diperiksa dengan tenaga yang ada. Ya kan, kemudian ditambah dengan provinsi, ya. Di masjid-masjid besar saja ini sekarang. Nah, ini kita berharap, ya, ini kita berharap masjid-masjid yang menyelenggarakan hewan kurban ini juga harus disertifikasi, ya kan? Terkait dengan sarana dan prasarana higien sanitasinya, ya kan? Supaya apa? Supaya daging yang dihasilkan itu aman, sehat, utuh, ya. Kemudian halalnya ini, ya, halalnya ini juga bermasalah nih. Kita kan punya sedikit sekali nih juru sembelih halal, ya kan. Nah, sehingga di masjid-masjid ini harus memiliki satu minimal juru sembelih halal, ya. Nah, juru sembelih halal ini kan ada juru sembelih halal yang dapat pelatihan, ya kan, ada juru sembelih halal yang bersertifikat, ya kan. Nah, di Sumsel ini baru 30, kurang dari 30 yang punya sertifikat itu, ya kan. Sehingga yang dilatih ini sekarang kita harapkan bisa berlatih supaya apa? Supaya daging yang dihasilkan dari sembelihan pemotongan hewan kurban itu halal sampai ke konsumennya kan, ke masyarakat. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi berarti kita masih membutuhkan SDM yang cukup banyak, ya? Cukup banyak. Nah, kan tetapi kan tidak mesti kita harus orang-orang yang kita latih itu menjadi profesional. Akan tetapi kan bisa panitia masjid di situ, ya kan. Nah, nanti pada saat pemotongan hewan kurban itu bisa Nah, kalau untuk tenaga kesehatan ini makanya saya katakan ini kita masifkan di tempat penjualan sehingga hewan-hewan ini sempat terperiksa, ya kan, tidak ada yang mencurigakan. Sudah dipastikan dari awal. Sudah dipastikan dari awal, sehingga surat kesehatan dikeluarkan, ya kan, sehingga di masjid-masjid itu walaupun tidak diperiksa masih ada tidak mengkhawatirkan begitu. Ya kan. Akan tetapi memang persyaratannya itu kan wajib diperiksa itu, wajib diperiksa. Kan tetapi kan lantaran tenaga kita kurang, ya kan. Nah, ini kan harus kita carikan alternatif, ya harus paling tidak kita periksa pada saat penjualannya. Ya. Berarti kalau itu dari sisi Persatuan Dokter Hewan Indonesia, ini untuk Sumatera Selatan, karena memang pemirsa Dr. Jafrizal ini ketuanya, ya, Ketua PDHI Sumsel. Nah, kalau itu dari asosiasi kita, dari Persatuan Dokter Hewan Indonesia yang masih membutuhkan banyak sekali SDM tentunya. Nah,
Kalau dari saya mau tahu dari kacamata dinas ini dengan berbagai permasalahan ini bukan permasalahan baru dong, dokter, ya kan? Ini pasti permasalahan tiap tahunnya yang harus kita hadapi. Ya. Nah, bagaimana tuh dari dinas ketahanan pangan dan juga pertanian Kota Palembang menghadapi permasalahan-permasalahan ini? Baik, Mbak Asih, terima kasih banyak. Ya, keterbatasan SDM Ya. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat. Betul. Artinya, bagaimana masyarakat berkorban itu mendapatkan hewan yang sehat, kemudian hewan yang cukup umur, tidak cacat, ya, dan sampai di meja makan sehat, aman, gitu kan? Apalah artinya kalau dipotong, penanganan penyembelinya itu rusak, hancur, ya kan? Nah, kita setelah pendataan selesai, ini belum selesai loh Mbak Asih, ini baru seperempat ini, udah 3.800 ekor sapi. Jadi kenaikan atau penurunan dari tahun sebelumnya? Kalau menurut saya itu mungkin insya Allah ada penaikan. Penaikan. Ya, Banyak uang kayu Palembang ini dok ya? Dari luar juga ada yang beli, Benar. yang merantau. Iya. Ingat nyanyinya di rumah, anaknya merantau. Kurbannya di Palembang. Ada kurbannya di Palembang. Oke, baik. Jadi bukan uang kayu di Palembangnya, tetapi masyarakat yang di merantauan itu beli. Gitu. Banyak rezeki uang Yo, Palembang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang sukses di luar dia ingat kampung halamannya, Mbak Asih. Bener. Jadi bukan kita uang kayu Palembang, tidak, tapi masyarakat kita minimal insya Allah sadar diri bahasanya Karena kurban. dunia ini lagi tua dok. Iya, kurban itu kan salah satunya itu kan kita ingat surat Al-Kautsar dia, Ya. bahasanya Edward, sholatlah kamu karena Tuhanmu. Betul. Iya. Berkorbanlah kamu untuk berikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar kan? Nah, dengan niat itu tadi, si korban tadi kan tentu dicarikan hewan yang sehat. Nah, itulah antemortem tadi. Kita datang ke masjid sebelum 24 jam potong, kita periksa dengan tim yang ada. Ya, personal kita memang terbatas, tapi kita usahakan masjid-masjid besar tadi sudah kita koordinasikan. Kemudian teman-teman di lapangan, teman-teman penyuluh lapangan, para medik, dan semua teman-teman di Dinas Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang ini ya mau buat terbaik lah dengan adanya SDM yang terbatas. Betul. Nah, Mbak Asih, selain sudah antemortem kita periksa itu, antemortem apa yang diperiksa, ya kan? Sehat. Oh, sapinya sehat. Ada nggak SKKH-nya? Kemudian dilihat dulu bagaimana cermin hidungnya, ya basah atau kering, itu petugas sudah tahu ya. Kemudian lihat dari segi bulunya kasar apa kusam, bersindak. Nah, kemudian dilihat lagi bawah alat kelaminnya, buah Jakarta tadi dua ndak, yang satu, wah ini cacat ini, balik nggak bisa. Kita kasih tahu kepada penjahit, Pak, ini tolong dibalikkan, ini karena tidak bisa kurban. Kemudian kalau sakit ya jelas saja kita lihat sapinya nggak lincah, nggak bergerak, nggak makan, nggak mau, diem. Nah, apakah itu harus kita potong? Itulah gunanya antemortem tadi. Ya. Setelah nanti pada hari H-nya kita penyembelihan, tim turun lagi untuk melihat kondisi daging yang ada, ya, produk asal hewannya tadi. Apa yang harus kita lihat itu? Bagaimana sistem pemotongan kata Pak Jab tadi? Sapi tadi gimana? Adakah daerah kotor, daerah bersih? Kemudian sistem pemotongannya kesejahteraan tadi apakah punya apa? Pembatas tidak tutup? Jangan-jangan nanti sapi mau dipotong sini dilihat sana kawannya stres. Oh, berarti kita double check juga ya? Loh iya, makanya ante dan postmortem itu dari dinas. Jadi antemortem sebelum dipotong, postmortem tadi itu setelah dipotong. Nah, jadi dua yang harus kita amasi ini, Mbak Asih, untuk menyelamatkan manusia yang makannya ini. Betul. Iya kan? Nah, nilai dari sapi tadi kita periksa, antemortem, postmortemnya. Nah, di masjid tadi kita ada satu binaan kita, itu Masjid Aqobah 2 Pusri, Sako. Nah, itu ya kalau ada waktu Mbak Asih mau lihat silahkan nanti situ. Nah, mereka memberikan tempat perbahan sapi, jadi nggak pakai tali-talian tali gitu. Masuk Dan sapinya. itu pertama di Palembang dok? Oh enggak, sudah ada. Masjid Pertamina sudah ada, Pusri ada. Tapi ini masjid yang dikelola masyarakat Pusri sana, Komplek Pusri, tapi dia bisa motong sapi, tidak main tali-talian, masuk, berangkap, kemudian dibalikkan sendiri, langsung ditarik, dipakai roda, enak sekali. Jadi tidak harus tali-talian. Nah, itu boleh dilihat nanti.
Nah itu kita kembangkan ini baru pertama untuk masyarakat ya. Kalau Masjid Pusri Pusat sudah ada. Nah kemudian daging tadi itu balik ke daging tadi. Sudah ada daerah kotor, daerah bersih. Nah, daging tadi itu harus diperiksa. Apa yang diperiksa mungkin jeruan merah, jeruan hijau, itu harus dibagi. Hati, limpa, paru-paru. Dan itu banyak jadi ini rentetan-rentetannya ya, Dok. Iya, maka bukan daging ento dilihat, tapi jeruan tadi, jeruan hati, limpa, paru-paru itu akan dilihat dulu postmortemnya. Betul. Nah, kemudian ya dan darahnya juga akan larinya kemana? Maka ya? itu ada Iya, postmortemnya, ada penampungan darah. Jadi dinas berupaya terbaik lah untuk kita Kota Palembang ini supaya daging kurban tadi bisa dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya, dapat asuh aman, sehat, utuh dan halal. Wah, itu. dapat asuh aman, sehat, utuh dan halal. Kalau ASI Pak apa Pak? Aman, sehat, ibu hamil. Iya juga ya. Iya juga ya. Baik. Oke, itu Baik, itulah tadi ngobrol bersama dengan Dr. Hewan Jafrizal selaku Ketua PDHI Sumsel dan juga Dr. Hewan Desi CM MSI. Jadi banyak sekali faktor-faktornya pemirsa sebelum kita membeli atau bertransaksi untuk berkurban, karena ini memang yang kita lakukan selama 1 tahun sekali ya. Dan insya Allah akan membantu kita di akhirat. Amin. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa, itulah tadi kita ngobrol tentang tema standar kesehatan untuk hewan kurban yang layak. Terima kasih dokter-dokter sudah Dokter Desi, terima kasih Dokter Jafrizal sudah hadir, sudah memberikan literasi kepada kita, dan semoga informasi pagi hari ini bermanfaat untuk pemirsa PAL TV yang mau berkurban. Nah, pemirsa, itulah tadi kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan hewan kurban dalam tradisi keagamaan dan juga budaya di banyak komunitas. Kurban adalah bagian integral dari perayaan yang menghormati nilai-nilai keagamaan dan sosial. Makanya dari itu kita harus memastikan hewan kurban ini layak, sehat gitu ya, Dok. Dan terima kasih sudah menyaksikan Halo Palembang. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari, kami selalu hadir dari jam 9 sampai jam 10 dari Senin sampai dengan Sabtu. Dan tentunya hanya di PAL TV. Saya Sefer Manda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh